Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 2B akan memaparkan materi tentang kloroplas dari mata kuliah biologi sel. Dosen pengampunya Ibu Siti Diah Saukia Fitri M. Biotek. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aidul Hayati dengan NIM 22242300072. Saya Fararianti dengan NIM 22242300062. Saya Melda Eka Apriana dengan NIM 22242300011. Baik, mari kita simak pemaparan materi kloroplas berikut ini. Pengertian kloroplas. Kloroplas merupakan suatu anggota yang terspesialisasi dari famili organel-organel tumbuhan yang berkerabat dekat yang disebut plastida. Nah, kloroplas hanya terdapat dalam sel tumbuhan dan ganggang tertentu. Pada tumbuhan biasanya berbentuk cakram dengan diameter 58 dan tebalnya itu 24. Dalam satu tumbuhan dapat menyimpan 50 mitokondria kloroplas dikelilingi membran ganda, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar memiliki sifat yang sangat permeabel dan berperan dalam mengalirkan molekul-molekul yang kurang dari 10 kilodalton tanpa selektivitas dan menutupi ruang intermembran antara membran dalam dan bagian luar. Kloroplas permukaan membran luar rata karena memiliki lipatan yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan membran dalamnya. Nah, peranan membran luar pada kloroplas ialah untuk mengatur keluar masuknya zat. Dalam kloroplas terdapat sebuah ruangan yang memisahkan antara membran luar dan membran dalam. Nah, dengan ketebalan sekitar 100 nanometer, ruangan ini disebut dengan ruang antar membran. Selanjutnya karakteristik. Yang pertama itu berbentuk bulat atau lonjong. Yang kedua mengandung pigmen klorofil. Klorofil adalah pigmen berwarna hijau yang terdapat dalam kloroplas. Nah, dalam kloroplas, pigmen utama klorofil serta karotenoid dan xanthofil terdapat pada membran tilakoid. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi, klorofil A dan klorofil B merupakan pigmen utama yang fotosintetik yang berperan menyerap cahaya violet, biru, merah, dan memantulkan cahaya hijau. Selanjutnya itu yang ketiga, tersebarnya dalam cairan sitoplasma. Nah, penyebarannya dalam cairan sitoplasma memfasilitasi interaksi dengan struktur sel lainnya serta distribusi zat-zat yang diperlukan untuk proses fotosintesis, yaitu menangkap cahaya matahari yang masuk dari berbagai arah secara efisien. Selanjutnya yang keempat, terdiri dari 3 rangkap membran. Kloroplas memiliki 3 lapisan membran yang disebut sebagai membran luar, membran dalam, membran tilakoid. Nah, kehadiran 3 membran ini memberikan struktur kompleks yang mendukung proses fotosintesis secara efisien. Nah, yang kelima, memiliki diameter sekitar 5 hingga 7 mikrometer dan tebal sekitar 1 hingga 2 mikrometer. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi kloroplas. Yang pertama itu ada ruang antarmembran. Ruang antarmembran ini berguna untuk memisahkan membran luar dan dalam. Ruang ini berperan dalam proses transportasi proton di rantai transport elektron pada membran tilakoid yang akan menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif dalam siklus fotofosforilasi. Nah, jadi ruang antarmembran kloroplas ini membantu dalam memfasilitasi pembentukan energi yang diperlukan untuk fotosintesis.
Ruang antarmembran juga merupakan tempat penyimpanan enzim dan substrat yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Nah, enzim-enzim ini membantu dalam konversi molekul-molekul yang dihasilkan dari reaksi cahaya menjadi molekul-molekul organik yang berguna bagi sel. Ya, selanjutnya itu di sini ada membran dalam. Bagian ini sering disebut juga sebagai membran utama. Membran ini membatasi stroma dan sitosol. Membran dalam kloroplas memiliki sifat selektif permeable. Gunanya untuk menyeleksi molekul yang keluar masuk melalui sistem transport. Nah, yang ketiga ini ada membran luar. Membran luar membentuk bagian luar kloroplas yang berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk melindungi struktur internal kloroplas dari kerusakan. Nah, membran luar kloroplas memiliki pori-pori yang memungkinkan pertukaran zat-zat seperti air, lalu nutrisi dan hasil fotosintesis yang keluar masuk dalam kloroplas. Membran luar kloroplas dapat menjadi tempat penyimpanan sementara cadangan makanan yang dihasilkan dari fotosintesis. Nah, selanjutnya yaitu ada granum. Nah, granum ini merupakan tumpukan tilakoid yang membentuk struktur. Nah, karena merupakan tumpukan tilakoid, maka bagian ini juga berfungsi sebagai tempat reaksi terang. Granum meningkatkan luas permukaan di mana pigmen fotosintetik dapat menangkap energi cahaya untuk digunakan dalam fotosintesis. Nah, granum akan mengubah menjadi energi kimia selama fotosintesis. Granum ini merupakan tempat utama di mana rantai transport elektron terjadi. Nah, elektron ini kemudian melewati rantai transport elektron dalam tilakoid yang menghasilkan gradien elektrokimia yang digunakan untuk memproduksi ATP. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada DNA kloroplas, yaitu berupa gen pembawa sifat pada kloroplas yang bertugas untuk mereplikasi kloroplas serta membantu pembelahan sel kloroplas. DNA kloroplas mengkodekan gen-gen yang diperlukan untuk sintesis protein yang terlibat dalam fotosintesis. DNA kloroplas juga terlibat dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur fisik kloroplas itu sendiri. Nah, gen-gen yang terkandung dalam DNA kloroplas ini memainkan peran dalam sintesis protein, struktur yang membentuk membran tilakoid, granum, dan struktur internal kloroplas lainnya. Selanjutnya itu ada stroma. Stroma adalah cairan yang ada di luar tilakoid. Bagian ini berfungsi sebagai tempat reaksi gelap. Nah, stroma dapat menjadi tempat cadangan makanan seperti amilum atau pati yang dihasilkan fotosintesis. Dalam reaksi gelap, enzim-enzim fotosintetik menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi cahaya untuk menambah karbon dioksida menjadi glukosa dan karbohidrat lainnya oleh enzim-enzim yang terdapat pada stroma. Nah, stroma juga merupakan tempat sintesis dan modifikasi berbagai molekul seperti protein, lalu lipid, dan asam nukleat yang dibutuhkan kloroplas. Selanjutnya yaitu ada lamela. Lamela merupakan lembaran membran tilakoid yang tersusun secara paralel di dalam kloroplas. Di dalam membran tilakoid pada lamela terdapat kompleks fotosintesis yang melakukan reaksi terang fotosintesis, yaitu reaksi fotokimia dan fosforilasi oksidatif. Nah, susunan lamela yang paralel meningkatkan luas permukaan untuk reaksi terang fotosintetik guna meningkatkan efisiensi penyerapan energi cahaya dan proses fotosintesis. Nah, selanjutnya yaitu ada lumen. Lumen berair yang dikelilingi oleh jaringan membran tilakoid kloroplas yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi cahaya dalam fotosintesis, termasuk penangkapan energi cahaya oleh pigmen klorofil dan pembentukan ATP serta NADPH
yang kemudian digunakan dalam reaksi gelap untuk menghasilkan glukosa. Struktur lumen yang terlipat-lipat memperluas permukaan untuk reaksi fotokimia, sehingga meningkatkan efisiensi penyerapan energi cahaya dan proses fotosintesis secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu yang kesembilan ada membran tilakoid. Membran tilakoid menyediakan permukaan yang luas untuk proses penyerapan energi cahaya dan reaksi fotokimia pada fotosintesis. Di dalam membran tilakoid terjadi transport elektron dan pembentukan ATP melalui proses fotofosforilasi. Membran tilakoid memuat kompleks proses fotosintesis seperti fotosistem 1, fotosistem 2, dan kompleks sitokrom dan ATP sintase. Kompleks-kompleks protein ini berperan penting dalam penangkapan energi cahaya, lalu transfer elektron dan produksi ATP. Nah, selanjutnya yang ke-10 itu ada tilakoid. Tilakoid adalah sistem membran yang tersusun dari kantung pipih. Tilakoid berfungsi sebagai tempat reaksi terang. Struktur kloroplast ini juga bertugas untuk menangkap cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Nah, tilakoid juga merupakan lokasi bagi rantai transport elektron dan produksi energi kimia atau ATP selama fase cahaya fotosintesis. Nah, tilakoid ini memisahkan reaksi terang di dalam tilakoid dari reaksi gelap di stroma fotosintesis sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan proses. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom adalah tempat untuk sel membuat protein. Fungsi ribosom pada sel tumbuhan maupun makhluk hidup lain yaitu untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Setiap ribosom tersusun dari RNA dan protein. Nah, ribosom di dalam kloroplas berperan dalam sintesis protein-protein yang terlibat dalam proses fotosintesis, seperti protein-protein penyusun fotosistem 1 dan fotosistem 2, kompleks sitokrom, dan ATP sintase. Hal ini memastikan ketersediaan komponen-komponen penting untuk reaksi terang dan reaksi gelap fotosintesis. Nah, ribosom kloroplas juga memproduksi protein-protein struktural yang dibutuhkan untuk pembentukan dan pemeliharaan struktur kloroplas seperti membran tilakoid, stroma, dan lain-lain. Ribosom kloroplas juga memproduksi protein-protein yang berperan dalam pengaturan dan koordinasi metabolisme di dalam kloroplas, seperti enzim-enzim yang terlibat dalam siklus Calvin. Nah, ribosom kloroplas juga ini ternyata memproduksi protein-protein transporter yang bertugas mengatur lalu lintas dari molekul-molekul penting, seperti ATP, ADPH, dan metabolit lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada plastoglobula. Plastoglobula merupakan struktur berbentuk globula yang terdapat dalam stroma kloroplas. Struktur kecil dalam kloroplas ini mengandung lipid, protein, dan pigmen. Mereka berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan modulasi metabolisme lipid, serta sebagai tempat pembentukan karotenoid dan tokoferol, yang merupakan antioksidan penting dalam perlindungan kloroplas dari stres oksidatif. Nah, lipid-lipid yang tersimpan di dalam plastoglobula dapat digunakan sebagai sumber energi cadangan bagi kloroplas saat dibutuhkan. Misalnya, itu saat terjadi cekaman lingkungan. Nah, plastoglobula juga berperan dalam sintesis lipid-lipid yang dibutuhkan oleh kloroplas, seperti lipid penyusun membran tilakoid. Lalu ada peranan. Yang pertama itu ada fotosintesis. Kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis di mana tumbuhan ini mengubah energi cahaya matahari itu menjadi energi dalam bentuk senyawa organik. Lalu ada yang kedua. Yang kedua itu adalah produksi energi. Dalam reaksi terang fotosintesis ini kloroplas menghasilkan ATP dan NADPH sebagai sumber energi bagi tumbuhan. Yang ketiga itu ada sintesis senyawa organik.
Kloroplas ini berperan dalam sintesis berbagai senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, dan protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Lalu yang keempat itu ada penyimpanan senyawa. Kloroplas dapat menyimpan senyawa-senyawa penting seperti pati yang dapat digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Lalu yang kelima itu ada pembentukan pigmen. Nah, dalam kloroplas ini mengandung pigmen klorofil yang memberikan warna hijau pada tumbuhan. Selain klorofil, kloroplas ini juga dapat mengandung pigmen lain seperti karotenoid yang memberikan warna kuning. Lalu jingga atau merah pada daun. Selanjutnya ada proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses biologi. Proses ini menggunakan energi dan cahaya matahari yang dapat dimanfaatkan oleh klorofil yang terdapat di dalam kloroplas. Proses fotosintesis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu air, H2O, karbon dioksida CO2, suhu, umur daun, karbohidrat, dan cahaya. Adapun terdapat dua tahapan pada proses fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pertama ada reaksi terang. Reaksi terang atau reaksi penangkapan energi adalah proses untuk menghasilkan ATP atau reduksi NADPH2. Proses ini diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang terjadi pada gerana membran tilakoid. Di dalam reaksi terang, tumbuhan menangkap air dan CO2, kemudian mengolahnya menggunakan sumber energi cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil. Selanjutnya, gula dan air tersebut dengan bantuan sinar matahari diubah menjadi gula atau glukosa. Adapun O2 dan uap air. O2 dan uap air dikeluarkan dari dalam tubuh tumbuhan, sedangkan gula dijadikan bahan makanan untuk tumbuhan tersebut. Reaksi gelap pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu siklus Kelvin-Benson dan siklus Hayes-Slake. Pada siklus Kelvin-Benson, tumbuhan mengubah senyawa ribulosa 1,5 bifosfat menjadi senyawa dengan jumlah atom karbon 3, yaitu senyawa 3 fosfoligserat. Oleh karena itulah tumbuhan yang menjalankan reaksi gelap melalui jalur ini dinamakan tumbuhan C3. Tumbuhan reaksi gelapnya mengikuti jalur Hayes-Slake disebut tumbuhan C4 karena senyawa yang terbentuk setelah penambatan CO2 adalah oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Enzim yang berperan adalah fosfoneolirufat karboksilase. Udah. Baik, itulah penjelasan tentang materi kloroplas. Jangan lupa untuk like, komen sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Jangan lupa ya, yang udah paket lengkap nih dapat jadi pacarnya Mark. Oke? Oke, dadah.